Oke, halo semuanya. Ya, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai Microsoft Excel. Sebelumnya perlu saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk Excel versi berapapun yang kamu pakai nantinya, ini kita berbicara tentang PC dulu ya. Jadi ada 2010, ada 2013 ya, ada 2016. Nah, sebenarnya itu semua fungsi utamanya itu sama. Hanya saja paling nanti untuk susunan menunya beberapa mungkin akan berbeda ya. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan versi yang berbeda dengan yang saya pakai sekarang, ya tetap bisa kamu gunakan. Hanya saja menunya itu sedikit mungkin ada tambahan atau pengurangan. Oke, sementara ya yang banyaknya pertanyaan ke saya itu adalah Pak, bagaimana kalau misalnya saya menggunakan handphone? Nah, perlu saya jelasin dulu bahwasanya di sini handphone memang ada Microsoft Office Excel. Hanya saja di handphone itu versinya itu kadang-kadang nggak gitu maksimal. Jadi beberapa fitur ya ada di PC, tapi di handphone itu nanti tidak ditemukan. Jadi sangat saya sarankan sekali kalau bisa kamu gunakan laptop atau komputer di rumah. Karena di video penjelasan ini juga nantinya kita gunakan device yang saya gunakan itu adalah laptop ya atau komputer. Nah, tapi kalau memang dalam keadaan terpaksa sama sekali lagi tidak ada laptop ataupun PC, kamu mau gunakan handphone, ya boleh-boleh saja ya untuk membuat tabel atau merancang tabel. Oke, kita langsung ke inti permasalahan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa istilah-istilah dulu ya dan beberapa tampilan interface di Microsoft Excel. Yang pertama di sini kamu bisa lihat karena Excel ini adalah punya Microsoft ya. Jadi kamu yang sudah sering pakai Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Nah, ini menu-menunya ini udah terlihat familiar. Nah, kamu pun kalau misalnya untuk mengganti-ganti font, mengganti warna, saya kira ini udah mahir lah ya, udah bisa. Hanya yang berbeda di sini mungkin kalau di Excel dia punya alignment itu ada 6 jenis. Jadi dia ada horizontal alignment sama vertical alignment. Jadi bisa kiri tengah kanan, bisa set lagi atas tengah bawah. Karena Excel ini ya nantinya yang kita buat itu kebanyakan berbentuk tabel. Jadi yang namanya tabel ya kalau misalnya ukurannya itu kita perbesar, nah seperti ini misalnya saya tulis tes. Nah, otomatis tulisan ini selain bisa saya set kiri, tengah, kanan, saya juga bisa set yang namanya atas, tengah, bawah. Oke, ya ini sekilas ya. Oke, nah sekarang saya kembalikan lagi ke permasalahan kita hari ini, yaitu kita mau belajar tentang Excel. Nah, pertama sekali yang harus kamu ketahui adalah begitu kamu buka tampilan Excel, maka akan terlihat garis-garis seperti ini. Nah, ini saya perbesar. Nah, garis-garis ini sebenarnya ini gak ada punya. Jadi ini hanya ibaratkan garis bantu. Istilahnya itu adalah grid lines. Jadi grid lines ini hanya membantu kamu menyusun tabel yang dimana ketika ini nanti saya print ya, sebagai contoh saya tulis tes misalnya. Nah, di sini kalau saya print, nah tulisan tes ini nantinya itu akan terlihat kosong. Artinya ya di sekelilingnya ini nggak akan ada garis-garis ya. Nah ini kamu bisa lihat ya, ini nggak ada garis-garis. Oke. Nah jadi yang namanya grid lines itu hanya berupa garis bantu. Oke, ya jadi satu istilah kamu udah tahu ya, grid lines itu garis bantu. Nah lalu yang kedua, Excel itu selalu terdiri dari yang namanya susunan kolom seperti ini. Oke. Jadi di versi yang 2010 ini Office yang 2010 ya. Dia ada kolom A sampai ke paling terakhirnya itu nanti itu ada sampai kolom XFD. Kemudian untuk baris itu yang ini, baris 1, baris 3, baris 6 ya, baris 10 sampai nanti ke paling bawah. Nah, itu ada 1 jutaan. Nah, biasanya ya setiap versinya itu dikembangkan atau mungkin mengalami pembaharuan, biasanya kolom dan barisnya ini jumlahnya
ditambah atau dikurangi ya. Jadi tiap-tiap versi biasanya beda. Oke, ya jadi sudah dua ya istilah baru yang kita tambahin tadi. Tadi yang pertama itu ada grid lines, kemudian ada column, kemudian ada row ya. Nah, grid lines itu tadi adalah garis bantu, kolom itu kolom ya, kolom A sampai XFD, lalu ada row baris 1 sampai dengan ini ya 1048576. Oke, lalu berikutnya di dalam Excel ada istilah yang namanya cell. Nah, cell ini apa? Cell ini merupakan pertemuan antara kolom dengan baris. Saya contohkan misalnya ini. Jadi saya tunjuk salah satu misalnya ini. Nah, ini adalah sel D4. Kenapa dibilang D4? Karena dia berada di kolom D baris keempat. Oke. Nah, lalu kalau misalnya di sini. Nah, ini adalah H6. Kolom H baris ke-6. Nah, itu cara membaca sel ya. Nah, jadi kalau saya turunkan agak ke bawah, kita lihat di sini misalnya saya tunjuk yang ini. Nah, berarti ini adalah sel F152. Oke. Nah, itu tentang yang namanya sel. Nah, lalu berikutnya selain sel ada namanya rings. Ya. Rings ini adalah kumpulan dari beberapa sel yang tersusun berdekatan. Nah, jadi sebagai contoh di sini saya tunjukkan. Jadi tadi contoh yang ini ya, ini sel D3. Kemudian ini E3, ini F3. Nah, kalau tiga-tiganya ini saya pilih seperti ini ya. Nah, ini sudah bukan sel lagi karena dia udah lebih dari satu. Nah, jadi kalau sudah kumpulan ya, artinya sudah ada beberapa sel, maka ini kita namakan istilahnya itu adalah rings. Rings D3 sampai F3. Ya, rings D3 sampai F3. Nah, bagaimana kalau misalnya saya tambahkan sampai seperti ini? Nah, ini kita tahu ya, berarti kalau saya tanya jumlah selnya ada berapa? Nah, jumlah selnya ini ada 6. D3, E3, F3, D4, E4, F4. Nah, ringsnya apa? Ringsnya adalah D3 sampai dengan F4. Nah, jadi cara bacanya dulu kamu harus tahu. Nah, saya contohkan lagi misalnya di sini. Nah, ini berarti rings berapa? Nah, kita lihat pojok kirinya itu B8, pojok kanan bawahnya itu adalah C13. Berarti ini adalah rings B8 sampai dengan C13. Oke. Ya, rings B8 sampai dengan C13. Oke, ya, dan masih banyak lagi nantinya ke depannya contoh-contoh lainnya. Kenapa ini kamu harus tahu? Karena begini, range ini nantinya inilah yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Jadi sebisa mungkin kamu harus ngerti cara bacanya. Oke, lalu setelah ini ya, grid lines, column, row, cell, rings. Nah, ada lagi yang harus kamu ketahui yaitu namanya sheet. Sheet ini lembar kerja ya, lembar kerja yaitu yang mana? Yang ini yang di bawah. Nah, yang di bawah ini ada sheet 1, sheet 2 ya. Kemudian sheet 3 dan ini bisa kita tambahkan terus-menerus. Jadi ini ibaratnya halamannya, halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan berikutnya. Dan sheet ini kalau mau kita ganti nama pun bisa. Ini bisa kamu klik kanan, kamu rename. Nah, misalnya ini ujian. Nah, terus yang ini misalnya saya rename ya. Ini saya rename. Nah, ini tugas 6. Oke. Nah, dan berikutnya ya. Jadi sheet ini adalah lembar kerja. Nah, jadi kalau ditanya Excel itu apa ya? Excel itu isinya apa? Isi dari Excel itu adalah lembar-lembar kerja. Nah, inilah dia lembar-lembar kerja. Oke. Nah, selain sheet, nah apalagi ada namanya formula bar. Nah, formula bar itu yang mana? Ini yang di atas. Nah, mungkin saya zoom sedikit. Oke, ya. Formula bar ya. Formula bar itu yang di atas ini. Nah, yang di sini. Oke. Nah, itu formula bar. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu bisa untuk mengedit nilai, kemudian memasukkan rumus ya. Nah, ataupun mengecek nilai asli ya. Nah, jadi ada 3 tadi ya.
memasukkan rumus ya, mengecek nilai asli ataupun mengedit nilai. Oke, lalu berikutnya ya ada namanya mungkin ada namanya parameter. Nah, parameter itu apalagi? Parameter ini diperlukan setiap kali kamu mau membuat yang namanya rumus. Yaitu apa? Kriteria-kriteria yang harus kita isikan di dalam rumus supaya rumusnya ini bisa jalan, bisa ada hasilnya. Nah, yang mana dia? Nah, saya contohkan. Misalnya, saya mau pakai rumus yang namanya sum ya. Nah, saya mau pakai rumus sum seperti ini. Nah, kita zoom lagi di sini. Nah, di bawahnya dia akan munculkan number 1, number 2, kemudian bisa titik-titik ya, artinya seterusnya. Nah, yang namanya parameter itu yang ini ya, number 1, number 2. Berarti supaya rumus sum ini bisa jalan, maka number 1 dan number 2 ini harus kita isikan nilainya. Misalnya 10, 20. Kemudian saya tutup kurung. Nah, artinya sum ini fungsinya jumlah. Jadi saya mau menjumlah angka 10 dengan angka 20. Dan kalau ini saya enter, dia akan munculkan hasilnya. Nah, banyak ya. Jadi contohnya bukan hanya sum. Misalnya saya contohkan lagi ada rumus mid. Nah, kalau rumus mid parameternya apa? Ini. Ada teks, stat num, kemudian numchar. Nah, masing-masing dipisahkan oleh tanda koma. Nah, jadi tanda koma ini bisa saya sebut istilahnya itu adalah pemisah parameter. Ya, pemisah parameter. Oke. Sampai di sini ya, sebelum saya lanjutkan ya, mungkin ada beberapa hal yang harus saya kasih tahu dulu. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya akan saya jelasin, yaitu mengenai apa? Bahwasanya di Microsoft Excel ini ada dua tergantung settingan language ya, tergantung settingan language di komputer kita. Nah, bagi yang komputernya itu nanti versinya Inggris, pemisah parameternya itu simbol koma. Tapi kalau misalnya kamu punya versi Indonesia, nanti Excelnya itu pemisah parameternya itu berbentuk titik koma. Nah, jadi pada saat kamu membuat rumus, sebisa mungkin selalu perhatikan bagian bawah ini ya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan settingan komputer. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya akan saya kasih tahu bedanya apa-apa saja antara Inggris dengan Indonesia. Oke. Selanjutnya jadi kita akan coba ya. Di sini ada kolom dan ada baris. Nah, mungkin perlu saya kasih tahu bahwasannya di di Excel kolom-kolomnya ini bisa dilebarkan. Jadi contoh kolom C, kalau saya mau lebarkan, ini cukup saya tarik seperti ini. Lihat posisi mousemu, dia harus berbentuk yang positif, hitam seperti ini ya. Yang kiri kanannya itu ada anak panah. Nah, ini baru bisa kita geser. Oke, ya. Jadi contoh kolom C-nya ini mau saya lebarkan, ini saya tarik. Oke, nah kemudian saya contohkanlah di sini Microsoft Excel. Oke, nah ini kalau memperlebar yang namanya kolom. Nah, kalau yang baris sama. Contoh misalnya baris 4 ini mau saya lebarkan, maka di sini bisa saya tarik ke bawah. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, cuman di sini beberapa hal ya, banyak yang keliru ya. Jadi sebagai contoh di sini saya akan contohkan sebuah tabel. Nah, di sini saya kolom B-nya itu Microsoft Excel. Oke. Nah, lalu yang di sebelahnya ini saya contohkan sama ya, tapi kali ini kolomnya ini saya nggak lebarin. Nah, ini saya tarik seperti ini. Lalu di sini di atas ini, nah kamu perhatikan ada menu Merge and Center. Ya, merge itu berarti kita mau menggabung. Ini 2 sel kan? Nah, ini kan 2 sel. Saya mau menggabung 2 sel ini jadi satu. Maka saya bisa pilih istilahnya itu Merge and Center, berarti digabung dan dibuat ke tengah. Saya coba klik. Nah, di sini saya juga ketikkan yang namanya Microsoft Excel. Nah, di sini perlu saya kasih tahu dulu.
Microsoft Excel yang di sebelah sini dengan yang di sebelah sini, ini struktur tabelnya beda. Kamu bisa lihat yang di sebelah kanan ini dibentuk dengan 2 sel. Sementara yang di sini ini satu sel yang kolomnya diperlebar. Betul ya? Tadi kan saya geser. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau kamu bekerja dengan yang sebelah kiri ya. Nah, yang sebelah kiri, maka di bagian bawah Microsoft Excel ini nggak bisa kita pisah dua, artinya nggak bisa saya belah jadi dua. Sementara yang di sini bisa. Contoh, misalnya ini saya mau buat di sini UH1, nilai UH1. Nah, yang di sininya saya mau buat UH2. Oke. Ya. Nah, di sini saya langsung kasih dia ke tengah ya, seperti ini. Nah, ini Microsoft Excel ada UH1, ada UH2. Nah, tapi lain cerita dengan yang di sini. Oke, ini juga saya kasih rata kanan, rata tengah. Nah, yang di sini begitu saya ketikkan UH1, saya enter, untuk UH2-nya nggak bisa. Kenapa? Karena ini awalnya itu adalah satu sel. Dia adalah sel B3. Jadi ini nggak bisa saya pisah dua. Nah, jadi dari contoh ini ya, nah kamu harus ngerti di awal sebelum kamu membuat tabel, kamu harus ngerti dulu struktur tabelnya itu bagaimana. Ya, struktur tabelnya itu bagaimana. Jangan sampai harusnya kita buat seperti ini ya, pakai merge and center, kamu buatnya jadi seperti ini. Atau sebaliknya, yang harusnya tidak perlu di merge, malah kamu merge, sehingga akan jadi banyak kerjaan. Oke, ya kita lihat ya. Jadi di sini saya belum bahas ke pembuatan tabel dulu, saya hanya kasih lihat contohnya. Nah, jadi kalau yang ini saya tambahkan tabel ya atau garis-garis. Nah, untuk pembuatan tabel mungkin di pertemuan yang akan datang ya, sekaligus dengan yang perbedaan Inggris dengan Indonesia tadi. Nah, ini saya kasih lihat sekilas dulu. Oke. Nah, kamu bisa lihat ketika sudah ditambahkan yang namanya border, nah di sini terlihat jelas tabelnya ini strukturnya beda. Ya. Nah, jadi kamu harus tahu kapan harus menggunakan merge, kapan harus melebarkan yang namanya kolom ataupun baris. Nah, untuk contoh yang baris ya, mungkin sama ya, saya pakai contoh yang sama. Misalnya di sini saya mau merge, ini saya blok, saya pilih merge and center. Nah, di sini misalnya saya tuliskan Microsoft, terus saya buat rata tengah, tapi tengahnya yang vertikal ya. Oke, yang vertikal. Nah, di sini saya buat misalnya Word ya, atau misalnya PowerPoint, nah atau misalnya Excel. Oke, ini saya gabung jadi 3. Oke, seperti ini. Nah, ini Microsoft-nya adalah hasil dari merge ya. Jadi tadi ada 3 sel, D5, D6, D7, ini saya gabung jadi 1. Nah, maka struktur tabelnya itu jadi seperti ini kalau saya tambahin. Nah, seperti ini. Nah, tapi akan berbeda cerita kalau ininya saya tarik atau saya lebarkan, kemudian saya tulis sendiri. Oke, misalnya seperti ini. Nah, yang seperti ini di samping kanannya ini nggak bisa saya belah jadi 3, nggak bisa saya buat jadi seperti yang di atas. Kenapa? Karena ini awalnya memang satu baris, ya. Nah, jadi kalau ini saya buat tabelnya, nah seperti ini. Nah, yang ini nggak bisa saya belah jadi 3, ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu setelah kamu coba di rumah, mungkin kamu punya pertanyaan, Pak, ini saya udah buat, gimana belah jadi 3? Nah, jawabannya itu adalah lihat dulu barisnya ini awalnya memang berapa baris. Kalau awalnya satu baris, ini kan baris 9 ini kan. Nah, itu nggak bisa kita belah jadi 3. Yang ada yaitu apa? Insert. Nah, jadi kalau nantinya mau dibelah lagi, ini bukan dibelah ya. Jadi bukan dibelah tapi di insert. Nah, itu juga nanti mungkin akan saya jelasin lagi ke depannya. Intinya untuk sekarang ini kamu tahu dulu fungsi merge dan center itu untuk apa. Jadi fungsinya itu adalah untuk menggabung ya, menggabung beberapa sel menjadi satu. Oke, terakhir. Nah, sampai di sini
mungkin kita akan praktekkan yang namanya save dengan save as ya. Nah, save dengan save as sudah sering banget kamu lakukan, cuman masih banyak yang keliru. Jadi di sini saya akan pertegas sekali lagi, save dengan save as sebenarnya beda. Ya, save ini dia menyimpan dengan cara menimpa. Jadi filenya itu sedang kita buka, ketika kita pilih save, maka dia akan langsung timpa ke file tersebut. Sementara kalau save as, ini dia menyimpan dengan membuat nama baru. Oke, kita akan coba langsung. Nah, ini adalah file baru yang barusan saya buat ya. Bisa kita lihat di atasnya ini masih ada tulisan book 1, artinya saya belum pernah buat nama sama sekali. Oke. Ketika saya pilih file, kemudian di sini ada 2 save. Nah, seringkali kita langsung memilih yang namanya save. Pak, saya biasanya pilih save bisa kok. Iya, karena kamu kurang memperhatikan. Oke, kita buktikan. Ketika kita pilih save di sini, ya, sebenarnya yang muncul itu adalah save as. Kamu lihat, saya klik save. Nah, di sini yang muncul itu nanti adalah save as. Kita lihat di sini jendelanya itu namanya adalah save as ya. Oke, saya ulangi kembali. File, save. Tapi yang muncul adalah save as. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah file baru, belum ada namanya. Nah, makanya di sini kita disuruh melakukan yang namanya save as dulu. Oke, saya contohkan misalnya saya simpanlah di sini latihan minggu pertama. Oke, nah latihan minggu pertama saya save. Oke, di sini sudah punya nama ya, artinya ini udah ada namanya. Nah, kemudian kalau file ini saya tutup, saya carilah di tempat saya simpan tadi ya, dokumen. Kemudian di sini ada latihan minggu pertama, saya buka. Oke, ya di sini ya. Nah, itu yang namanya save as ya, menyimpan dengan membuat nama baru. Nah, bagaimana kalau dengan yang namanya save? Oke, saya contohkan di sini misalnya saya tambahkan sesuatu, saya buat di sini update ya. Saya update. Nah, di sini ketika saya pilih save, karena dia sudah ada namanya, maka dia nggak akan tanya lagi. Lihat, dan prosesnya cepat. Ini udah selesai teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita pilih file kemudian save, ya udah, dia udah langsung update. Nah, kita coba buktikan. Tadi saya udah tambahin sesuatu, ini saya tutup, saya buka kembali, kita lihat apakah tulisan update-nya sudah ada. Nah, ini ya. Nah, jadi ini membuktikan save dengan save as sebenarnya itu dua hal yang berbeda, tapi selama ini sering dianggap sama. Oke, ya untuk pertemuan kali ini saya membahas sampai di situ dulu ya. Nah, jadi untuk soal-soalnya nanti, soal latihannya akan saya berikan langsung di Google Classroom. Oke, sekian dan terima kasih.